Oke, halo, balik lagi di tutor kinematika dan dinamika. Ini tutor yang kelima berarti ya. Oke, jadi sekarang tutor yang kelima. Di tutor sebelumnya, di tutor 4, kita ngebahas tentang namanya inertia force. Jadi ketika suatu mekanisme bergerak, itu, nah dia akan punya namanya kelembaman. Contohnya kalau di inertia force yang kemarin itu kita ngebahas tentang piston. Jadi si piston ini kan bergerak ke kiri ke kanan ya, bergerak translasi. Nah, si pistonnya ini masanya tidak diabaikan. Artinya apa? Artinya akan ada namanya inertia force. Kan biasanya kalau kita ngitung tentang mekanisme gitu kan, masanya itu sebenarnya kita abaikan. Tapi untuk di kasus realnya, misalkan di mesin asli gitu kan, mesin motor atau mesin mobil, dia tetap ada yang namanya inertia force di setiap linknya ini. Jadi emang hitungnya bakal panjang banget dan bakal ribet banget. Oke, berarti nah, kalau yang inertia force itu dia khusus untuk benda-benda yang gerakannya lurus gitulah ya, translasi. Nah, kalau yang inertia torque dia khusus untuk benda-benda yang bergeraknya berputar. Jadi benda-benda yang berputar juga punya inersianya juga. Nah, berhubung agak kejeda. Jadi inersia torque ini muncul karena ada benda-benda yang bergerak. Contohnya misalkan wheel pesawat ini, roda pesawat ini kan nanti dia bakal ditekuk gitu kan, dia bakal dilipat ke arah sini. Nah, karena si rodanya ini tidak diabaikan berarti ya, artinya dia juga punya inersi atau kelembaman yang nanti akan mempengaruhi analisis gayanya. Gitu, misalkan di sini yang ditanya adalah tentukan torsi yang dibutuhkan gitu lah ya. Nah, torsinya ini harus dihitung. Inersianya dihitung, terus kemudian berat linknya juga dihitung, dan segala macamnya juga dihitung. Pokoknya semuanya dihitung. Dan berhubung karena mengerjakan untuk inertia force ini agak panjang, jadi gue list dulu. Jadi kurang lebih ada 9 poin yang nanti akan kita bagi jadi 3 video, karena ini panjang banget emang. Kurang lebih caranya kayak gini. Yang pertama, catat semua data yang diketahui dari soal. Yang kedua, buat diagram skematik dari mekanismenya. Yang ketiga, buat diagram kecepatan. Dan cari semua nilai kecepatan untuk tiap link. Semuanya. Yang keempat, buat diagram akselerasi dan cari nilai akselerasinya. Semuanya. Kan akselerasi ini ada akselerasi normal, ada percepatan normal, ada percepatan tangensial, ada percepatan angular. Nah, itu kurang lebih semuanya harus dicari. Karena kalau nggak gitu ya kita nggak akan bisa jawab soalnya. Oke, jadi di video sekarang kita bakal ngebahas 4 poin pertama. Nanti di video kedua kita bakal ngebahas yang 5, 6, 7. Berarti yang ini. Oke, jadi kita bakal membahas yang ini. Nah. Oke, sorry. Nah, kita bakal ngebahas yang ini, gitu kan? Pertama adalah catat semua data yang diketahui dari soal. Nanti kita baca dulu soalnya kan. Di sini soalnya adalah the mechanism shown in figure 14.9 digunakan untuk menaik turunkan roda landing gear on small airplane, pesawat kecil. Nah, rodanya ini beratnya 100 lb, 100 pound. Ya. Nah, ini karena dia punya berat, dia punya center of gravity di sini. Dan beratnya 100 lb. Nah, kemudian the radius of gyration of the assembly relative to the center of gravity has been experimentally determined as 1,2 feet. Oke, jadi radius of gyration-nya 1,2 feet, kemudian the motor link is rotating counterclockwise. Berarti si motornya ini kurang lebih motornya di sini. Jadi penggeraknya itu di sini. Dia bergerak ke arah berlawanan arah jarum jam, berarti ke sini kan. Nah, at 3 radian per second, berarti ada kecepatan radian per second, kecepatan sudut berarti omega. Jadi si link yang ini, yang pendek ini, dia punya kecepatan sudut 3 radian per detik.
detik. Dan berakselerasi. Artinya kalau akselerasi, dia punya alfa. Kenapa bukan A? Kenapa alfa? Karena satuannya radian per second kuadrat. Jadi dia adalah alfanya. Atau percepatan angularnya. 100 radian per second kuadrat. Ini datanya. Kemudian for mass property estimation, the motor crank will weigh approximately 15 lb. Oke, sorry, ke pause lagi. Kemudian di sini motor cranknya beratnya sekitar 15 pound dan dia punya dimensi 2 feet, 1 feet wide, dan kemudian tebalnya 0,25. Jadi untuk menghitung massa ini, yang ini, itu kita pakai aproksimasi. Dan aproksimasinya adalah segini. Ya. Ini buat ngitung momen inersia. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian the connecting link is estimated to weigh 20 lb. Jadi di link yang pendek ini dia beratnya 15 lb. Nah, yang ini yang tengah connecting link dia 20 lb. It can be modeled as, nah itu 3,5 feet slender rod. Jadi nanti kita perlu ngitung momen inersia kan. Jadi kita butuh dimensinya. Nah, dimensi untuk yang connecting link ini dia adalah silinder, ya kan, sebuah rod atau silinder bulat gitu yang diameternya 3,5 kaki, ya kan, 3,5 feet. 20 lb diameternya 3,5 feet. Kemudian ini dimensinya adalah 2 feet, panjangnya 2 feet, longnya 2 feet. Kemudian long wide-nya 1 feet. Terus kemudian thickness-nya T-nya 0,25 feet. Ini kita disuruh nentuin semua gaya yang ada di dalam mekanisme ini. Which is kita nanti bakal ngebuat yang namanya free body diagram. Kemudian all forces acting on the joints of all links, semua link, dan kemudian tentukan torsi yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda ini, untuk melipat roda ini. Ya, jadi tahap pertama tadi kan kita catat semua data yang diketahui dari soal. Kurang lebih kayak gini ya datanya nih. Nah, datanya ini termasuk si panjang dari mekanismenya ini, ya kan, panjang-panjang ini 0,75, 2,33 inch, 30 inch, gitu kan. Jadi datanya kurang lebih kayak gini semuanya. Nah, yang kedua adalah buat diagram skematik dari mekanismenya. Ya, buat diagram skematik udah oke lah ya. Jadi sini ada pin, pakai yang agak lebih cerah. Pin ini nyambung ke ground, juga nyambung ke ground. Ini ada pin lagi. Ini nggak usah ya, karena ini pinnya di luar gitu loh. Jadi dia nggak termasuk pin. Nah, ini tinggal ditarik sini buat diagram mekanismenya. Kemudian dihubungin agak panjang. Nah, ini sini, gitulah. Kurang lebih kayak gini ya diagram skematiknya. Nah, inilah nih yang lebih bagus nih. Ini diagram skematiknya, dan jangan lupa link yang ini dan link yang ini itu beratnya tidak diabaikan. Jadi kalau kita lihat soal-soal yang dulu, yang sebelum kita masuk ke inertial force, itu berat linknya tuh diabaikan, atau linknya itu nggak ada berat sama sekali gitu. Nah, artinya ketika berat itu tidak diabaikan, dia akan muncul kayak gini nih, yaitu center of gravity. Artinya kalau muncul center of gravity-nya, dia punya inersianya, inertia force dan inertia torque, gitu kan. Nah, ini juga artinya di sini ada 3 center of gravity yang dia punya inersia. Oke. Nah, itu yang kedua, buat diagram skematiknya udah.
Oke, cari dasar semua datanya udah, diagram skematiknya udah. Yang kemudian ketiga buat diagram kecepatan. Nah, di sini kan si motornya ini lokasinya di sini kan, ya di sini. Artinya link yang bergerak duluan adalah link yang ini. Jadi link yang kita bisa tahu kecepatannya duluan adalah link yang ini. Kenapa? Karena dia diketahui motornya itu di sini atau penggerak itu di sini. Nah, dari dalam soal kita tahu kalau si link yang ini dia bergerak dengan kecepatan, nah ini kan 3 radian per second kecepatannya. Nah ini nih ada ini nih. W-nya 3 radian per detik. Oke, nah sekarang kita cari kecepatannya. Nah, untuk nyari kecepatannya, kita lihat dulu diagram skematiknya. Di sini kita perlu nyari kecepatan B dan C. Ya, kita perlu nyari kecepatan di titik-titik ininya. Otomatis kecepatan si B ini, dia akan tegak lurus dengan yang ini. Nah, ini arah kecepatan B. Oke, ini arah kecepatan B. Nah, ini VB itu ke sini. Ini VB. VC, dia tegak lurus dengan link yang ini. Nah, kurang lebih gitulah ya. VC. Nah, kita buat dulu yang namanya persamaan untuk kecepatannya. Kan kita tahu ya, kalau misalkan kecepatan C terhadap B, kecepatan relatif C terhadap B, itu rumusnya adalah VC dikurang VB, gitu kan? Jadi yang ini dikurang ini. Nah, karena yang kita mau cari adalah VC-nya, si VB-nya ini kita geser ke sini. Yang nanti jadinya adalah VC sama dengan VB min plus VC terhadap B yang ini. Oke, ini adalah persamaannya. Nah, setelah kita bikin persamaannya, kita bikin vektornya. Pertama kita bikin dulu yang namanya origin point. Nah, di sini kan ada ruas kiri, ruas kanan. Nah, vektornya kita buat terpisah. Nah, kita buat dulu yang VC-nya. VC tadi kan ke arah sini ya. Berarti VC itu kurang lebih ke sini. VC. Nah, VC itu ada di ruas kiri. Nah, VB, karena VB ini sama VC dia ruasnya beda, si VB di ruas kanan, berarti kita naruh VB bukan di sini. Bukan VB-nya dilanjutin di sini, tapi dibuat lagi di origin point-nya. Yaitu VB arahnya kurang lebih ke sana. Ini VB. Nah, artinya kecepatan C terhadap B itu tinggal kita tambahin dari VB-nya. Arah mana? Ke arah sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini VC terhadap B. Kurang lebih kayak gitu kan. Nah, ini nih. Ya. Nah, sekarang, tadi kan saya udah bilang ya, kalau misalkan tadi kan di datanya itu sudah ada kalau si link 2 ini, si link 2 yang ini ya, dia punya kecepatan sudut 3 radian per second, artinya VB-nya ini bisa kita cari. VB-nya cari gimana? VB dicarinya dengan mengalihkan omeganya dengan R-nya. Kayak gitu. Ya kan? Ini semua vektor. Ya, harus vektor. Begitulah ya, jadi semuanya ini vektor nih. Jadi di datanya sudah diketahui bahwa si link 2 ini dia bergerak dengan kecepatan 3 radian per second. Nah, tinggal kita kali 3 radian per second dikali R-nya. Nah, di sini kan R-nya berapa nih? 1,77 inci. Nah, ini kita langsung lihat aja nilainya di buku. Nah, which is segini. Ya, 5,31 feet per second. Ini dapat nilai di buku. Berarti 3 radian per second. 3 radian per second.
dikali R-nya. R-nya 1,77 dibagi ke feet dulu, berarti harus diubah ke feet. Berarti 1 inci itu 12 feet, berarti 12 kali 1,77 feet. Nah, ini dia hasilnya adalah 5,31 yang ini. Nah, karena kita udah bikin vektornya, ya kan, kita udah tahu panjang vektor ini nih. Kita udah tahu panjang vektor VB, dia panjangnya 5,31. Nah, kita udah tahu arah VC itu ke sini. Nanti tinggal kita silangin supaya dia ketemu nih VC sama VCB. Kan VC-nya kan ke sini nih ya. Jadi VC-nya ini kita silangin dari ujung titik yang ini terus gitu kan, terus ke sana gitu kan, dibikin garis putus-putus. Nah, kemudian si VCB kita ini juga, karena arahnya sudah diketahui kan. Nah, nanti mereka bakal ketemu di sini. Yang artinya panjang VC-nya segini dan panjang VB-nya segini. Nah, ini kalau kita hitung di kalkulator, di pakai hitung manual maupun pakai software, dia hasilnya adalah VB-nya 5,31, VCB-nya 2,63, VC-nya adalah 5. Nah, ini kita udah dapat nih kecepatan di poin B, kecepatan di poin C, dan juga kecepatan di link yang tengah ini. Oke. Itu untuk yang nomor 3 berarti buat diagram kecepatan. Nah, setelah buat diagram kecepatan, kita udah dapat nilainya juga kan tadi. Berarti ini udah. Nah, sekarang kita beralih ke 4, yaitu buat diagram akselerasinya. Nah, diagram akselerasi ini agak rumit, karena apa? Karena yang pertama, akselerasi itu dia ada dua jenis, kan ada akselerasi normal sama akselerasi tangensial. Yang ini, gitu kan? Nah, kita harus mencari kecepatan di tiap poin. Jadi kita harus mencari kecepatan di poin B, percepatan di poin B, percepatan di poin C, dan percepatan di poin-poin yang ada G-nya ini. Ini harus kita ketahui. Nah, caranya gimana? Tadi kan kita punya rumus kecepatan ya, yang tadi rumus ini nih. Nah, rumus kecepatan yang ini tinggal kita turunin terhadap T. dt per dt. Jadi kita derivatifin semuanya tuh. Nah, nanti akan ketemu persamaan akselerasinya. Yang nanti jadinya di sini kan C dulu ya. C per B, berarti AC sama dengan AB ditambah AC per B. Ini kecepatan totalnya nih. Nah, yang di sini dia udah diurai. Karena kita melibatkan benda-benda yang berputar. Nah, benda berputar itu selalu punya dua percepatan. Pertama, percepatan normal. Yang kedua adalah percepatan tangensial. Jadi percepatan, kan kalau misalkan benda lurus, benda yang bergerak lurus dipercepat, dia cuma ada percepatan ini aja kan, percepatannya satu doang. Iya nggak? Itu percepatan tangensialnya doang. Tapi ketika dia berputar, dia ada kecepatan normal. Nah, kecepatan normal itulah yang bikin sebuah benda bisa berputar. Sedangkan percepatan tangensial itu fungsinya untuk menggerakkan benda. Lebih kayak gitulah ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di soalnya ya. Ini kan dia dibilang kalau link yang dua ini, link yang nomor 2 atau link yang ini, dia dipercepat dengan alfa sekian. Artinya kalau dipercepat dengan alfa sekian, semua yang ada di rumus ini bisa kita pecah ke normal maupun tangensialnya. Jadi dia punya komponen normal sama tangensial, normal sama tangensial, normal sama tangensial. Karena bisa jadi dia konstan. Gimana kalau misalkan ada suatu benda yang berputar tapi putarannya konstan? Maka dia cuma ada percepatan normalnya doang.
tapi tidak ada percepatan tangensialnya. Itu kalau mekanismenya dipercepat, diputar tapi konstan, gitu lah ya. Dia muter tapi konstan. Itu cuma ada percepatan normal doang. Tapi kan di kasus kita itu dia link 2 yang ini, ya, yang nyambung ke penggerak, dia ternyata ada alfanya. Berarti ada percepatan normal dan ada percepatan tangensialnya juga. Nah, kurang lebih si AN, AB plus ACB itu bisa kita turunin, bisa kita urai gitu kan ya. Jadi masing-masing dapat N sama T-nya. Itu kan lihat gini. Di sini kan C. Nah, sini juga C nih. C. Di sini B. Di sini ada B normalnya, ada kecepatan B yang tangensial. Dan kemudian untuk yang C terhadap B, dia juga ada normal dan tangensialnya. Nah, ini nyari diagramnya agak cukup rumit. Kenapa? Karena linknya banyak. Jadi sudah pasti si diagram ini agak numpuk gitu lah ya. Cuma mereka semua ini karena jadi satu kesatuan utuh, diagram mereka itu selalu berhubungan satu sama lain. Nah, ini misalkan kita mau nyari percepatan di G4 nih, di center of gravity yang tadi, yang di ban itu. Lihat, kalau kita lihat di sini, ternyata percepatan di sini, itu dia tuh keluar dari sini. Nah, ini gimana cara nyarinya? Ya, seperti yang prinsip tadi. Karena mereka jadi satu kesatuan, percepatan itu bisa dicari once. Salah satu dari link ini, gitulah ya, bisa dicari. Jadi mereka tuh saling terhubung satu sama lain gitu. Makanya grafiknya agak numpuk kayak gini. Nah, tadi kan yang berputar lebih dulu kan si linknya AB ini kan. Nah, kita cari. Untuk yang poin B, kan poin A itu dia ini kan ground, artinya dia di sini kecepatannya 0. Nah, si B itu ada percepatan ke arah sini, tangensial, dan ada percepatan ke arah sini. Ya enggak? Nah, ini AB nih. Ya kan, ini sejajar dengan yang ini. Artinya ini percepatan normal, karena sejajar dengan linknya. Nah, kemudian ada percepatan tangensial yang arahnya tegak lurus dengan arah link. Set. Nah, ini untuk yang poin B. Oke. Nah, sekarang kita balik ke poin C. Nah, poin C ini, dia juga punya percepatan normal ke sini. Nah, ke arah D. Dia juga percepatan tangensial ke arah sini. Nah, kita gambar di sini. Ya kan? AC yang ini, nah ini. Kemudian ada AC untuk yang T-nya. Jadi yang ini tadi AMB, yang ini ATB, yang ini ANC, yang ini ATC. Nah, sekarang kita pakai prinsip yang tadi lagi, yaitu kita bikin origin point, kemudian ada bla bla nya gitu kan. Nah, ini kita tinggal terusin dari rumus ini. Kan di sini ruas kanannya cuma C doang kan. Di sini ruas kanannya cuma C. Artinya persamaan yang C ini kan yang garis biru ini kan dia C. Terus saya ini ya, saya dihapus dulu deh biar jelas. Nah, ya. Jadi ruas kanan yang ini kita pakai garis warna biru. Yang ruas kiri kita pakai garis biru, yang ruas kanan pakai garis red. Nah, ini ruas kiri dia cuma C doang aja. Persamaan C-nya ini sudah selesai. Jadi persamaan untuk yang ruas kiri itu cuma ini kayak gini doang aja. Nah, kemudian ada persamaan di ruas kanan yang agak lebih banyak, ada 4 di sini. Nah, di situ kan ada link C terhadap B. Artinya link C terhadap B itu adalah link yang tengah-tengah ini. Dia juga punya percepatan normal dan percepatan tangensial seperti poin B dan C juga. Nah, percepatan tangensialnya dilihat, percepatan tangensialnya itu tegak lurus dengan arah linknya. Jadi yang ini. Ini adalah percepatan tangensial untuk link yang tengah-tengah ini. A tangensial, C terhadap B. Percepatan normalnya
ke arah sini, sejajar dengan link B dan C, gitu kan. Ini yang menghubungkan titik B dan titik C. Nah, ini kurang lebih kalau kita ikut tambahin lagi, di jalurnya jadi begini kan. Nah, ini ya kan jalurnya tinggal diterusin dari sini. Ya kan di sini ANB ini di jalan ditambah ATB ke arah sini, ditambah ANCB ke sini, terus ditambah ATCB. Arahnya tadi 30 lurus yang ini. Berarti dia ke bawah sini. Nah, ketemulah tuh mereka berdua. Ya kan? Yang garis biru ini ketemu dengan garis oranye. Nanti dari garis ini bisa kita uraikan lagi. Supaya apa? Supaya mudah. Karena nanti kan kita bukan cuma mau nyari percepatan untuk yang di B, di C, dan di C terhadap B. Tapi kita juga nyari percepatan untuk yang ada GG-nya ini nih, G4, G3, G2. Nah, cara nyarinya gimana? Tinggal nerusin apa yang udah ada. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini bisa kita perdetail lagi. Kan kita tahu ya kalau vektor normal ditambah vektor tangensialnya, dia sama kayak komponen vektor gitu. Jadi kan misalkan ada komponen, ada vektor fx sama fy, nah itu kan bisa kita cari resultan vektornya gitu kan. Nah, untuk yang ini itu resultan vektornya ya ini aja gitu kan. Tinggal menghubungkan antara ekor dengan kepala. Dan nanti dia jadinya AC ini yang ini. Itu resultan untuk resultan total gitu kan. Nah, untuk yang A ini juga, yang ANB dan ANTB, resultannya itu yang ini, dari ekor ke kepala juga. Begitupun yang ANCB ditambah ATCB. Dia ini kan berdua, mereka komponen vektor. Komponen vektor dari vektor AC ada B. Cara bikinnya gimana? Tinggal dihubungkan pala dengan pala. Nah, ini kan tadi kan ANCB kan ke sini. Ini ATCB ke sini, berarti ya vektor ininya ke sini. Tuh, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat lagi gimana caranya kita bisa nentuin percepatan untuk yang link lain. Bukan link lain ya, titik lain di satu link. Ya enggak, ini kan kita mau nyari kecepatan yang untuk G2, G3, dan G4. Mereka masih ada di dalam satu link yang sama. Nah, misalkan untuk G2, dia masih link yang sama dengan B. Berarti percepatan di G2 ada hubungannya dengan percepatan di B. Ya enggak? Nah, sekarang nyarinya gimana? Tinggal lihat mana resultan percepatan di B. Misalkan B percepatannya segini. Kita hapus saja dulu ya. Kita cari untuk yang B doang. Ya kan? Ya, jadi sekarang kita nih mau nyari yang ini. Kita mau nyari G2 dan diketahui B. Mereka kan masih satu jalur gitu kan. Nah, kita gambar dulu vektor resultan B. Ya, bukan komponen ya, tapi resultannya. Resultan B itu adalah yang ini. Ya, resultan total. Nah, resultan total ini gabungan antara komponen normal dengan komponen tangensialnya gitu kan. Nah, sekarang gimana dengan kecepatan G2? Percepatan G2 karena sini gitu kan. Jadi resultan B ini diarahnya ke sini nih, ini. Ini yang B nih. Sorry. Nah, yang kuning ini adalah percepatan B total, percepatan resultan B. Nah, percepatan G2, karena G2 ini posisinya letaknya di tengah-tengah, karena dia center of gravity kan, center of gravity kan selalu di tengah. Nah, maka percepatan di G2 itu setengah dari percepatan di B, percepatan si B. Nilainya ya, yang setengah itu cuma nilainya, tapi arahnya sama. Kan sama arahnya sama-sama ke arah sana kan, arah dengan B. Kenapa? Karena masih satu link. Oke. Begitu juga dengan link yang C nih ya. Link yang C itu kan dia masih satu jalur gitu lah ya. Nah, si C ini itu percepatannya yang ini. Tuh. Ini percepatan A, percepatan total untuk yang C.
Nah, si G4 ini kan dia jauh kan, C-nya di sini, si G4 ini masih agak lebih jauh ke sana. Tinggal, nah kalau kita mau cari percepatan di G4, yang ini kita tinggal sesuaikan aja panjangnya berapa. Karena rasionya itu sebanding, gitu kurang lebih. Nah, yang merah ini adalah percepatan di G4. G4. Gitu kan. Kayak kelamaan gak ya? Oke, kayak kelamaan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti kita nyari nilainya gimana? Dengan cara dihitung. Nah, ini di buku ada kurang lebih kayak gini. Tadi kan yang diketahui kan VB-nya kan. Jadi yang kita ketahui di sini kan VB-nya. Tadi kan VB-nya udah bisa kita cari nih. Nah, karena VB-nya udah diketahui berarti AB-nya ya kan AB normal percepatan B untuk yang normal itu rumusnya adalah VB kuadrat per RB gitu. Artinya apa? Karena di VB-nya tadi bisa kita ketahui dan RB-nya atau jari-jari B-nya kita ketahui, ya kan? Ini jari-jari B-nya nih kita ketahui. Artinya kita bisa ngitung percepatan normal untuk yang titik B. Nah, dari situ baru kita bisa ngitung yang lain dengan cara diskalain di diagramnya. Jadi bukan kita hitung langsung gitu ya. Kecuali bisa misalkan. Artinya kita skalain langsung. Nah, karena tangensial B rumusnya adalah alfa kali RB dan alfa B-nya diketahui, ya kan? Alfanya tadi diketahui sebesar berapa di atas ya, sini. Nah, ini alfanya 10 radian per second. Artinya apa? Kita juga bisa nyari percepatan tangensial untuk yang titik B. Kita dapat, ini dapat. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kira-kira ada nggak yang bisa kita cari lagi? Itu di buku supaya perhitungannya lebih cepat ya. Nah, di sini nih ada ANB sama ada ATB. Itu kan. Kemudian nanti dia nyari untuk yang ANCB. Kenapa? Karena kecepatan VCB-nya udah diketahui. Nah, nanti percepatan sisanya yang ini ya kan, yang tadi banyak ini, yang sisanya yang AG2 itu tinggal kita skalain di diagramnya. Oke. Jadi diagramnya digambar sesuai skala sepresisi mungkin, nanti tinggal di skalain gitu kan. Jadi misalkan kita dapat ANB-nya 5 cm gitu kan, dapat ininya berapa senti gitu kan, tinggal diukur pakai penggaris, yang penting bikinnya presisi gitu kan. Nah, ini namanya cara grafikal gitulah. Ini pasti udah diajarin sih kata ya kan. Ini namanya cara grafikal gitulah ya. Jadi ngitungnya dengan diukur langsung pakai penggaris. Jadi diagramnya digambar dulu, kemudian dihitung pakai penggaris. Nah, nanti dia bakal ketemu. Oke. Jadi untuk yang percepatan segitu aja kira-kira. Nanti kita bakal lanjut ke poin yang selanjutnya, yang ini yaitu inertia force, momen inersia, dan kemudian ada inersia torque. Oke. Jadi stay tune. Oke, selamat belajar.